Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan belajar kembali eh, merefresh ingatan kita bagi yang sudah lama trading dengan BBMA dan bagi yang baru belajar BBMA. Di sini kita akan lihat bagaimana saat-saat penting untuk mengkonfirmasi entry ya, mengkonfirmasi re-entry. Jadi ini fenomena yang banyak terjadi. Semakin lama kita menggunakan BBMA, kita akan semakin ceroboh atau tidak menunggu konfirmasi sebagaimana yang kita pelajari di awal-awal tentang BBMA ini ya. Jadi di sini sifatnya adalah untuk saling mengingatkan ya. Oke, jadi kita lihat contohnya pada hari ini di Bitcoin, BTC USD, time frame H4 saat ini sedang memasuki area re-entry buy ya, re-entry momentum, yaitu di MA 5 dan 10 low ya. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah konfirmasinya ya. Jadi ini sudah jelas strukturnya di H4 ini momentum, kemudian ini re-entry ya. Yang perlu kita perhatikan pada saat kondisi seperti ini adalah apakah re-entry ini terkonfirmasi atau tidak. Karena prinsip re-entry itu adalah perjalanan naik ataupun tren naik kemudian koreksi. Yang jadi permasalahan sekarang apakah koreksinya memang sampai di sini dan akan lanjut tren. Itulah fungsi dari konfirmasi ya, karena bisa saja dia koreksinya belum selesai ya. Karena kalau kita lihat di time frame daily ini juga masih berpotensi untuk re-entry momentum di time frame daily ya. Jadi itulah fungsi dari konfirmasi tadi. Oke, kita kembalikan lagi ke H4. Pada saat harga memasuki area ini tempatnya untuk masuk ya, untuk entry. Kita perhatikan di time frame H1. Ini time frame H1 membentuk setup dan struktur penurunan ya. Kita lihat dari ekstrim, TPW, MHP, CSAK, re-entry CSAK, kemudian setelah re-entry CSAK ini momentum ya. Jadi sebenarnya untuk lebih mudah dipahami adalah kita harus seragamkan time frame ini mengikut time frame yang re-entry tadi. Jadi apabila ini kembali membentuk setup kenaikan, maka disitulah validnya re-entry H4. Itulah cara paling mudah ya, dan cara paling logis. Jadi prinsip multi time frame itu sebenarnya seperti itu. Bagaimana mungkin kita buy pada saat setup ini H1 ini masih turun. Jadi kita menunggu, kita samakan H1 ini mengikuti arah dari H4. Otomatis di sini nanti kita harus menunggu terjadi penolakan, mungkin bisa di low WB ini ya, bisa juga nanti di area EMA 50 nya. Setelah menyentuh EMA 50 baru dia membentuk kenaikan ya. Nah, kemudian di time frame M15, jika di sini tidak terbentuk setup kenaikan di time frame H1 ini, maka otomatis re-entry di H4 akan gagal dan akan turun sampai menuju re-entry daily yang perlu lagi divalidkan ya. Oke, di time frame M15 ini sudah ada ciri-ciri ekstrim ya.
sudah ada ciri-ciri ekstrim, tapi kita harus lebih sabar lagi menunggu, karena ekstrim ini tujuannya hanya mencapai TP wajib. Setelah TP wajib, MHP, kemudian baru candle arah. Ya, jadi prinsip analisa multi time frame itu secara sederhana adalah seperti itu ya. Apabila re-entry buy di time frame H4, maka di time frame konfirmasi H1 dan M15 harus membentuk setup kenaikan juga. Apabila tidak terbentuk setup kenaikan di time frame konfirmasi, maka berarti harga ini tidak akan re-entry di H4. Mungkin dia akan re-entry di time frame daily ya. Bisa hari ini, bisa 2-3 hari lagi untuk sampai ke sini di area M50 ataupun low BB H4. Oke, kira-kira seperti itu gambaran singkat bagaimana analisa multi time frame untuk memvalidkan re-entry apabila kita kembali ke pelajaran-pelajaran basic ya. Jadi ini penting juga karena sebenarnya hal-hal basic ini yang akan bisa membuat kita profit ya. Apabila kita melupakan hal-hal basic, maka kita akan sembrono dan menduga-duga saja ya. Sudah re-entry, kita masuk ke re-entry padahal belum valid, belum konfirmasi ya. Oke, semoga bermanfaat untuk tetap selalu belajar. Apabila terjadi kesalahan, dipastikan bahwa kesalahan itu terjadi karena kita lari dari prinsip-prinsip basic dalam menganalisa di BBMA ini ya. Jadi begitu kita salah, tergelincir, kembali lagi. Kira-kira seperti itu proses kita dalam belajar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.